silakan duduk men. Meta apa kabar? Alhamdulillah baik, sedikit. Uh, uh, Emangnya apa sih yang mengganggu pikiran Meta? Ada lah. Ini Meta jangan takut kalau cerita Meta ataupun ungkapan Meta yang Meta ceritakan di sini akan terbongkar karena apapun cerita Meta akan kakak rahasiakan karena itu sebagian dari asas konselor. Jadi Meta jangan takut ya untuk cerita. Oke, sekarang coba Meta lakukan pernapasan, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Ya, lakukan lagi sampai Meta merasa lebih tenang. Oke. Udah lebih tenang kan? Oke, coba deh sekarang Meta cerita apa yang ingin Meta ceritakan yang mengganggu pikiran Meta. jadi gini Kak, Meta kan tinggal di rumah Bibi ya sekarang. Tinggal serumah sama Bibi itu udah beberapa tahun yang lalu. Nah terus ada yang kayak mengganggu Meta belakangan ini tuh, bibinya Meta tuh orangnya tuh agak apa ya, agak kayak emosional gitu. Jadi kalau kan Meta ngelakuin sedikit kesalahan, Bibi itu pasti langsung marah banget gitu. Kalau misalkan Meta bangun kesiangan, padahal ya bangun kesiangannya juga nggak sering kan, cuma sekali-sekali gitu tuh, terus si bibinya langsung marah-marah, kayak marahnya tuh sampai nyakitin hati gitu. Kayak tadi pagi kan Meta tuh semalam kan agak sibuk ya, jadi tidurnya juga maleman gitu. Nah bangunnya paginya tuh bangun kesiangan, terus bibi tuh datang ke kamar marah-marah gitu kan, ya kaget lah kita kan baru bangun tidur langsung dimarah-marahin. Maksudnya tuh kan ngomongnya bisa baik-baik gitu loh, nggak perlu harus apa jakitin hati atau bikin jengkel gitu kan Kak. Emangnya Meta pagi tadi bangunnya jam berapa? Sekitar 8:30 kalau nggak salah. 8:30. Nah itu Meta bangun dari tidur langsung ngapain aja? Waktu itu kan langsung pokoknya selain beresin kamar, pas lihat keluar udah semua pekerjaan rumah juga udah beres kan, udah nggak ada yang perlu dirapin lagi. Jadi ya Meta langsung masuk kamar lagi, soalnya kan nggak ada kerjaan gitu, langsung mainin HP aja sih di kamar lagi. Terus bibinya Meta pas Meta bangun kan, pekerjaan rumah udah bersih, tadi Meta langsung masuk kamar. Bibi Meta sedang apa itu? Itu kan dia kayaknya habis masak, terus kan karena Meta yang kelihatan belum bangun baru masuk kamar, terus marah-marah yang tadi. Tapi maksudnya kalau misalkan mau minta bantu kan bisa dibangunin gitu loh, nggak perlu harus marah-marah kayak tadi. Emangnya perkataan bibi Meta yang sangat menyakitkan hati Meta itu seperti apa sih? Kayak kamu nih gimana ya, kayak kamu nih kan anak cewek gitu loh, masa bangun kesiangan, nanti mau jadi apa, gimana kamu nanti di rumah suamimu gitu, nanti dibuang sama mertuamu, kayak ya ampun, kayak segitunya banget kan. Kalau udah nikah, udah berumah sendiri kan kita juga bisa ngontrol diri gitu kan, nggak sampai kesiangan ya. Kenapa sampai kayak apa ya, kayak disumpahin biar dibuang sama mertua gitu kan, nggak enak didengarnya. Kesel gitu. Terus pas Meta main HP, bibi Meta marah-marah Meta lagi nggak? Dia nggak marah langsung sih, tapi kedengeran ngedumel dari dapur gitu. Masih ngedumel gitu. Padahal kan kayak mau dibantuin juga udah nggak ada yang perlu dilakukan lagi, semuanya kan udah diberesin sama bibi gitu. Dapur sama ruang tamu sama ruang depan juga udah diberesin, jadi Meta pikir nggak ada yang perlu dibantu lagi gitu kan. Jadi ya udah Meta main HP aja, biarin aja ngedumel di luar gitu. Nah, tadi kan Meta udah cerita nih, tadi pagi Meta dimarah, hati Meta sakit gitu kan. Nah, di sini kakak udah nyediain kursi. Coba sekarang Meta duduk di sini dulu. Oke. Ini Meta udah duduk kan? Nah, di tempat Meta biarkan ini kosong. Nah, sekarang coba Meta ngomong apa yang ingin Meta omongkan kepada bibi Meta sekarang. Oke. Buat bibi nih ya, Bi, sebenarnya Meta tuh memang sadar sih, tapi ya bibi tuh kalau ngomong nggak usah yang nyakitin hati banget lah, nggak usah yang nyelkit banget lah gitu kan. Meta juga punya hati gitu lah istilahnya kan, masih bisa tersinggung gitu kalau misalkan dimarahin sampai kayak disumpahin gitu kan, nggak enak lah didengarnya gitu. Apalagi
sampai teriak-teriak, kalau tetangga denger kan makin nggak enak, sampai dibilang nggak guna gitu kan. Soalnya bibi tuh paham nggak ya kalau kalau udah lumayan berumur lah dibanding Meta kan, jadi paham gitu kalau ngomong harus lebih halus sedikit. Iya, Meta, Bibi minta maaf ya. Siang tadi Bibi lagi banyak kerjaan, makanya Bibi keceplosan bicara seperti itu pada Meta. Meta maukah maafkan Bibi? Sebenarnya mau Bi, tapi masih di hati tuh masih jengkel gitu loh, masih ada perasaan kesel, ya nggak tahu lah gimana ke depannya nanti. Kalau Bibi masih kayak gini terus ya mungkin nggak bisa dimaafin. Ya Bibi, tapi ini Meta juga salah. Meta kan harusnya bangun siang-siang itu ya, minta maaf apa-apa kepada Bibi gitu kan. Bibi capek beresin rumah itu, masak, Metanya main HP. Ya sih, Meta di sana juga salah, tapi mungkin tadi juga sama ya, udah keburu sakit hati gitu kan, jadi udah nggak mau berurusan lagi. Tapi ya Meta sadar Meta salah di bagian sana. Jadi Meta maafkan nggak Bibi? Nanti Bibi coba deh merendahkan dikit amarah Bibi untuk Meta. Lagian Meta juga salah, tapi nggak apa-apa lah, Meta maafin kok. Lagian Meta juga sadar sebenarnya maksud itu baik kok, cuma memang cara penyampaiannya aja yang kasar. Oke, tadi kan sekarang Meta udah lakukan, Meta udah menjadi Meta, dan tadi kakak udah memerankan sebagai bibinya. Coba sekarang Meta perankan juga sebagai bibinya dan kakak akan menjadi Meta. Oke. Pindah sini. Enggak apa-apa, Meta duduk sini aja. Oke. Ini kan kakak menjadi Meta kan? Oke, kakak ngomong. Bibi ini nyebelin tahu nggak? Aku bangun-bangun, bangun bukannya disuruh apa, pelan-pelan bicaranya, ini malah marah. Enak kalau marahnya nggak kedengaran sama tetangga. Ini kalau kedengaran sama tetangga, Bibi gimana sih? Aku benci sama Bibi. Ya gini ya Meta ya, tujuan Bibi kan juga baik sebenarnya, karena mungkin Bibi ya kelepasan biasa ya, kalau pagi-pagi panas belum mandi gitu kelepasan, jadi emosional gitu. Sebenarnya maksud Bibi itu baik biar Meta jadi lebih disiplin, biar bisa jadi apa ya, cewek yang disiapin dari sekarang lah, biar nanti kalau udah berumah tangga sendiri kan nggak kelabakan gitu, nggak kaget. Sebenarnya Bibi tuh nggak maksud mau marah-marah gitu, tapi karena ya mungkin bawaan capek juga karena udah kerja pagi-pagi tapi nggak ada yang bantuin, makanya Bibi jadi kelepasan marah. Maaf ya. Nggak mau maafin Bibi. Bibi sudah nyakitin hati Meta sampai Meta berpikir Bibi itu udah nggak sayang lagi sama Meta. Nggak gitu maksud Bibi. Maksudnya Bibi tuh justru karena Bibi peduli dan Bibi sayang sama Meta, makanya Bibi marah. Kalau Bibi udah nggak peduli lagi, justru ya udah Bibi biarin aja Meta jadi mau jadi apa di kamar terserah, atau misalkan nggak bisa ngapa-ngapain pasti Bibi biarin aja. Tapi karena Bibi peduli, makanya Bibi ingetin, Bibi ajarin, Bibi tegasin ini nih maksudnya biar Meta jadi lebih disiplin, buat kebaikan Meta juga gitu. Tapi kan kalau Bibi sayang sama Meta, kalau Bibi membuat Meta disiplin, nggak usah marah-marah sampai nyakitin hati dong. Kan Bibi tahu kalau Meta udah sakit hati. Ya, lain kali Bibi nggak akan kayak gitu lagi. Mulai sekarang Bibi juga bakal berusaha buat nahan diri, biar kalau mau marah-marah ya lebih dipikir lagi. Karena juga Bibi tahu sih dimarahin itu kan nggak enak, jadi ya Bibi paham kok perasaannya Meta gimana. Maaf ya. Iya, Meta maafin Bibi, tapi Bibi jangan seperti itu lagi ya. Janji bakal mulai dari sekarang bakal lebih baik-baik lagi kalau bangunin orang. Oke, tadi kan Meta udah memeranin dua posisi. Coba sekarang Meta tenangin lagi diri Meta. Oke. Meta bisa pindah lagi ke posisi Meta. Ya. Oke, tadi Meta kan udah meranin jadi Bibi dan jadi Meta. Ya. Tadi gimana perasaan Meta meranin jadi Bibi? Jadi lebih paham sih, bener sih. Maksudnya tuh kayak kan maksud Bibi itu baik gitu loh, dia nggak maksud jahat. Jadi kalau misalkan Meta marah-marah atau diem-diem kayak gitu kan ngediamin Bibi, jadi nggak enak juga gitu kan, karena udah Bibi juga yang ngerawat Meta beberapa tahun bahkan ini kan, jadi ya merasa bersalah lah kalau dipikir-pikir lagi.
Berarti sekarang perasaan Meta gimana kalau udah memeranin perasaan bibinya? Perasaan Meta saat Meta meranin bibinya itu marah-marah pada saat itu, memujuk Meta untuk maafkan Meta itu gimana sih? Ya sebenarnya jadi kayak apa ya, sedih juga kalau misalkan keponakan kita sendiri gitu nggak mau maafin kita kan, padahal itunya baik gitu. Jadi lebih paham lah gitu gimana yang bibi rasain. Jadi mungkin setelah ini kalau misalkan bibi marah-marah lagi atau misalkan bibi mau minta maaf gitu, nggak bakal susah buat maafin, karena ya maksudnya bibi kan baik juga gitu. Jadi ya lebih saling memahami lah setelah ini. Maksud Meta itu baik, cuma Meta itu kurang bisa berkomunikasi sama bibinya. Mungkin Meta jangan langsung bangun tidur tadi kan Meta langsung main handphone gitu kan, lihat bibinya di dapur masih masak. Coba Meta ke dapur, coba bicara sama bibinya, Meta minta maaf tadi malam Meta tidurnya kemalaman soalnya bikin tugas, bikin apa gitu kan, jelas sama bibinya. Dan bibi mana sih yang mau marah-marah tanpa sebab sama keponakannya gitu kan. Nah, nggak semua orang yang benar itu untuk minta maaf itu enggak. Nah, coba Meta bicara sama bibinya, bilang minta maaf gitu kan. Kalau sebenarnya Meta itu nggak salah kok, cuma Meta itu kurang bisa menyampaikannya, berkomunikasi sama bibinya. Oke, sekarang Meta kan udah paham nih. Coba Meta bicara sama bibinya, bilang minta maaf apa yang Meta lakukan tadi itu salah. Coba minta maafnya, bayangkan kalau kakak Rizka ini sebagai bibinya, coba bilang minta maaf. Bi, sebelumnya Meta mau minta maaf soal yang tadi pagi. Soalnya Meta juga tiba-tiba langsung ngambek dan malah diamin bibi, bukannya bantuin bibi di dapur, bukannya bantuin bibi beres-beres. Soalnya kan Meta bangun kesiangan juga tuh ada alasannya, bukan karena sengaja begadang. Itu kan juga lagi ngerjain tugas, makanya tidurnya ke malaman, bangunnya juga jadi kesiangan. Mungkin Meta juga harusnya lebih paham lagi posisi bibi, karena kan pasti capek ngurus rumah sendiri, padahal seharusnya ada yang bisa bantuin gitu. Jadi mulai sekarang Meta bakalan usahain buat selalu bangun tepat waktu, buat bantuin bibi juga. Kalau misalkan bibi udah mulai marah, Meta juga bakalan lebih pahami lagi salah Meta di mana. Meta nggak bakal ngambek-ngambek kayak pagi-pagi lagi lah. Pokoknya sekali lagi maaf ya Bi, yang Meta salah. Sekarang kan Meta kan udah tahu gimana cara Meta juga udah menyesal kan sekarang. Perasaan Meta gimana? Jauh lebih tenang lah Kak, jadi sekarang lebih paham gitu, kalau misalkan salah langsung minta maaf aja, nggak usah ngambek-ngambek. Soalnya kan orang yang marah itu justru karena mereka peduli gitu sama kita, bukan karena mereka benci atau nggak suka. Jadi pulang ini mau langsung minta maaf lah, soalnya nggak enak juga diem-dieman sama bibi. Tahu ada lagi yang mengganggu pikiran Meta atau ada yang mengganjal pikiran Meta? Enggak Kak, udah sih ini aja. Makasih ya udah didengerin, udah dikasih saran juga. Jadi bantu apapun itu pasti akan kakak bantu. terima kasih Kak ya. Ya.